Oke, di part yang sebelumnya itu kan Mark ternyata membiarkan Ranbing menjalankan tugasnya, yaitu menuju ke ruang pembiakan. Nah, belum jelas ya kan itu ruangan apa. Tapi pastinya dari ekspresi yang terlihat di wajahnya Mark dan Ranbing, sepertinya mengisyaratkan kalau tempat tersebut merupakan tempat yang mengerikan. Kalau memang begitu, kenapa Mark membiarkan Ranbing, bukan malah menahannya? Mungkin hal itu disebabkan karena dia sekarang memang kepengen jadi penguasa di Mercusuar. Loh, bukannya dia nggak mau ya? Iya, tadinya dia nggak mau cuy. Jadi gini, semenjak bumi dinyatakan sebagai lokasi yang nggak layak huni karena adanya perubahan ekologi termasuk juga kemunculan monster-monster mengerikan, maka kini Mercusuar adalah satu-satunya tempat yang memungkinkan manusia untuk bisa hidup dengan aman. Tapi semenjak Mark mengetahui kalau ada sosok wanita yang bisa hidup di permukaan bumi, maka sejak saat itu Mark kemungkinan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menjadi wali kota Mercusuar. Karena kalau nggak jadi bosnya, lu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Dan kalau emang ternyata manusia bisa kembali ke bumi, maka semua orang gak usah ikut capek-capek nih untuk ikutan peraturan Mercusuar yang bisa dibilang aneh-aneh. Sementara itu, Mark kini sedang berlatih di tempat latihan para pemburu yang terlihat sepi. Mark sengaja melakukannya karena dia ingin melampiaskan emosinya. Nah, di sini tiba-tiba ada seorang wanita Chenmin yang datang sambil menodongkan senjata. Dia ini adalah sosok yang sebelumnya memohon kepada Charles untuk diberikan kesempatan menolong suaminya. Tujuannya ke sini adalah meminta bantuan si Mark untuk mengantarkannya ke ruang medis kelas atas. Karena hanya para Xiangmin lah yang mempunyai ruangan medis, di mana si ibu ini kepengen mendonorkan jantungnya untuk suaminya. Namun rupanya Mark menolak permintaan itu. Karena meskipun si ibu ini bisa pergi ke ruang medis tersebut, orang-orang yang ada di sana nggak akan membiarkan organ tubuh dari Chenmin dipasangkan ke seorang Xiangmin. Nah, karena udah putus asa, si ibu kemudian memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Melihat hal tersebut, Mark menjadi bingung. Kenapa si ibu mau melakukan tindakan yang berbahaya seperti itu? Si ibu lalu mengatakan kalau nggak ada seorang pun yang bisa hidup dengan segala peraturan yang dibuat oleh Mercusuar. Dan itu juga bertentangan dengan kenyataan, bahwa semua orang harusnya bisa berkorban demi orang-orang yang mereka cintai. Mendengar perkataan si ibu membuat Mark menjadi terharu. Dari sana, dia lalu membawa si ibu pergi ke ruang medis. Di perjalanan, rupanya Mark ini memahami semua kata-kata yang dikatakan oleh si ibu sebelumnya. Dia juga teringat dengan perkataan kakaknya Hong Kau tentang yang namanya kebahagiaan sejati. Karena itu, setelah membawa si ibu ke ruang medis, Mark lalu memutuskan untuk pergi ke Dawn Hall untuk menyelamatkan Ranbing. Sementara itu, Ranbing kini sudah tiba di Dawn Hall, sebuah tempat di mana yang namanya ruang pembiakan berada. Ternyata yang bertanggung jawab di tempat ini adalah kelompok Light and Shadow yang menyebut alasan pembiakan tersebut sebagai pemurnian. Jadi di sini tuh intinya Ranbing akan dipaksa melakukan hubungan dengan seseorang yang nggak dia kenal. Karena Ranbing nggak bisa berbuat apa-apa, maka dia dengan berat hati akan menyelesaikan misinya itu. Meskipun sebenarnya Ranbing berniat memberikan kebahagiaannya nanti hanya untuk Mark seorang. Nah, setelah melalui semua pergolakan yang ada di dalam dirinya, Ranbing dengan berani mengambil langkah yang luar biasa, yaitu melawan hukum. Dia nggak mau melakukannya, bahkan dengan sosok yang nggak dia kenal sama sekali. Sementara itu di sisi lain, Mark kemudian sampai di pintu masuk Dawn Hall. Dia menerobos masuk dan mengalahkan semua penjaga dengan tangan kosong. Tapi ketika dia muncul di sebuah koridor, tiba-tiba muncul Sharf di hadapannya. Dalam pertarungan itu, tiba-tiba Mark mengingat kembali saat-saat di mana dia dan Ranbing menghabiskan waktu bersama-sama. Dan seketika itu juga, Mark seperti mendapatkan kekuatan, di mana dia mulai membalas serangan yang dilakukan oleh Sharf. Dengan memanfaatkan kelemahannya, Mark kemudian bisa mengalahkan Sharf. Gile, si Mark keras juga ya. Sharf ini kan seluruh tubuhnya dilapisi armor tebel gitu cuy. Sampai patah-patah loh tulangnya ditabokin. Nah, dengan keadaan terluka, Mark kemudian berjalan menuju ke pintu, tempat di mana Ranbing berada. Di sana, dia menemukan para penjaga yang juga udah dibantai habis oleh Ranbing. Mark kemudian masuk dan menemukan Ranbing yang lagi menyendiri dan gak tahu harus berbuat apa lagi. Di hadapan Ranbing, Mark lalu berlutut dan kemudian menyatakan cintanya. Mark bahkan setuju nih untuk memulai hidup yang baru bersama-sama di permukaan bumi. Mark udah pernah merasakan kehilangan orang yang dicintainya, yaitu Hong Kau kakaknya. Makanya itu, dia nggak mau kalau harus kehilangan Ranbing. Meskipun di permukaan banyak sekali ekstrimozoan, Mark nggak peduli. Dia tetap akan membawa Ranbing keluar dari Mercusuar.
Next, setelah itu mereka berdua berjalan bersama keluar dari Dawn Hall. Namun gak lama setelah itu, pasukan pertahanan yang dipimpin oleh Captain Sanger datang untuk menangkap mereka berdua. Mark nggak melakukan perlawanan, dia bahkan meminta supaya dipertemukan dengan wali kota Morgan. Sedangkan Ranbing akan dikurung di ruang tahanan sambil menunggu Mark kembali. Sementara itu, wali kota Morgan yang mendengar apa yang udah dilakukan Mark tiba-tiba aja mengalami serangan jantung ringan. Charles yang kebetulan lagi bersama dengan Morgan langsung memberikan obat yang kemudian diminum oleh Morgan untuk meringankan kondisinya. Dalam obrolannya, Charles menyarankan ayahnya itu supaya segera mengadili Mark, di mana kemudian beberapa orang dari semua departemen lalu berkumpul. Victor menyarankan untuk segera menghukum mati Mark. Nah, di sini tiba-tiba aja Charles berkelakuan aneh, yang seolah-olah dia malah memihak kepada Mark. Atau dengan kata lain, dia nggak setuju kalau Mark harus dihukum. Karena kalau Mark sampai nggak ada, maka nggak akan ada lagi yang menggantikan posisinya sebagai pemimpin para pemburu. Jingnan rupanya juga memohon kepada Morgan untuk mengampuni perbuatan Mark. Nah, di sini Morgan lalu bertanya alasan kenapa Mark melakukan hal yang sembrono seperti itu. Mark mengatakan kalau dirinya udah nggak mau lagi hidup dalam bayang-bayang hukum yang membuat semua orang yang ada di dalam mercusuar hidup seperti layaknya zombie. Mendengar hal tersebut, Morgan lalu menjelaskan semuanya. Faktanya, semua peraturan yang dibuat hanya untuk menjaga mercusuar tetap selamat. Menurut sudut pandang dari wali kota Morgan, untuk mengendalikan populasi, mereka harus mencari cara agar meminimalisir setiap sumber daya yang akan dikonsumsi. Karena kalau enggak, mereka nggak akan selamat. Antara lain, ketika mercusuar mewajibkan orang tua yang udah nggak bisa berkontribusi lagi untuk dibuang ke permukaan bumi. Mereka harus melakukan itu. Karena kalau enggak, banyak bayi-bayi yang baru lahir dan Chenmin yang akan mati kelaparan. Lebih baik menyingkirkan orang-orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain daripada ngorbanin orang-orang yang masih memiliki kontribusi di mercusuar. Terus tentang bagaimana mercusuar memutuskan orang sakit harus disembuhkan atau enggak, dimana kemudian diputuskan lewat yang namanya formula kehidupan dan juga poin dedikasi. Belum lagi untuk mendapatkan gen yang sempurna. Bagaimana mereka membuat supaya bayi-bayi tersebut lahir dengan gen terbaik dan juga bisa mengatasi jumlah bayi yang akan lahir. Yang semuanya itu demi menghemat sumber daya. Mendengar perkataan Morgan seketika membuat Mark menjadi terdiam. Yang memang pada kenyataannya nih, sumber daya yang dimiliki oleh mercusuar itu sangat terbatas. Makanya itu hukum dan peraturan harus dilakukan demi kelangsungan hidup mereka. Namun Mark memiliki ide untuk mengatasi masalah sumber daya, yaitu dengan cara hidup di permukaan bumi. Mark percaya karena dia sebelumnya tahu kalau ada sosok wanita yang bisa hidup di sana. Tapi sekali lagi Morgan tetap menolaknya. Bahkan saking emosinya, dia keceplosan sesuatu. 可那个女人就站在世界树的尖上，她根本就不算人类。什么？城主，她到底是谁？城主，带她下去。 Sebelum dipenjara, Mark sempat memohon untuk melepaskan dia dan Ranbing pergi melakukan perjalanan ke permukaan bumi. Karena menurut Mark, lebih baik berada di sana ketimbang harus tinggal di mercusuar seperti layaknya penjara. Mendengar hal itu, tiba-tiba Morgan mendapatkan serangan jantung lagi, di mana dia harus dilarikan ke ruang medis. Sialnya, semua obat-obatan khusus yang ada di mercusuar udah habis. Sementara Morgan hanya punya sedikit waktu untuk bisa diselamatkan. Nah, untungnya Jingnan tahu kalau masih ada stok obat-obatan yang bisa menolong Morgan, yaitu di suatu lokasi di permukaan bumi. Tapi masalahnya lokasi tersebut dikenal dengan tempat tinggal ekstrimozoan yang gak terhitung lagi jumlahnya. Karena memang gak ada cara lain, Mark lalu berencana untuk melakukan ekspedisi ke permukaan bumi. Sebelum pergi, Mark sempat bertemu dengan Victor, yang ternyata Victor ini mendukung dengan apa yang akan dilakukan oleh Mark. Sebenarnya nih, memobilisasi pemburu demi menyelamatkan satu orang itu dilarang di dalam peraturan yang namanya formula kehidupan. Meskipun itu wali kota sendiri. Namun Mark tetap akan melakukannya karena dia punya sebuah rencana. Mark juga mendapatkan bantuan dari semua anak buahnya, termasuk beberapa orang mantan para pemburu yang pernah dikomandoi sama Hong Kao, kakaknya si Mark. Dalam pidatonya, Mark mengatakan bahwa setelah mereka berhasil menyelamatkan wali kota, maka dengan begitu Morgan akan menjadi orang pertama yang melanggar peraturan formula kehidupan. Next, kemudian setelah semua persiapan selesai dilakukan, para pemburu lalu bergerak menuju ke lokasi tujuan. Nah, karena pada saat itu terjadi hujan badai yang amat sangat mengganggu, maka Mark memutuskan untuk langsung bergerak menggunakan kendaraan mereka dengan cara melompat dari mercusuar. Singkat cerita, semua kendaraan pemburu berhasil sampai di permukaan, di mana mereka langsung disambut oleh segerombolan ekstrimozoan.
Sepanjang perjalanan, teman-teman dari Hongkong mendukung Mark sepenuhnya apabila Mark menjadi penguasa baru di mercusuar. Karena kalau sampai enggak, mereka khawatir apabila Charles yang mengambil jabatan tersebut. Karena nasib Mark dan Ranbing kemungkinan berada dalam bahaya. Mereka mengatakan hal tersebut karena mereka tahu betapa sakitnya ketika mereka melihat Hongkong mati. Mereka nggak mau kalau hal itu terulang kembali. Next, kemudian setelah melewati hadangan para Extremozoan, tiba-tiba Mark dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan kelompok monster yang lebih aneh. Kalau biasanya mereka melawan Extremozoan tipe 1, kali ini Extremozoan tipe yang kedua muncul dan memburu mereka. Makhluk-makhluk itu memiliki kemampuan untuk melakukan serangan dari jarak jauh. Serangan demi serangan berhasil dilalui, sampai akhirnya Mark dan kawan-kawan sampai di sebuah jembatan, di mana kemudian Sementara itu di mercusuar terjadi sebuah kejadian di mana Chenmin 9033 dalam kondisi yang sekarat. Karena terinspirasi apa yang udah dilakukan oleh Mark, 0609 membawa 9033 ke ruangan medis bersama dengan anggota Chenmin lainnya. Namun begitu sampai, semua perawat dengan tegas menolak permintaan tersebut. Bahkan 0609 harus tertembak oleh pasukan pertahanan karena dia tetap ngotot meminta pertolongan sama seorang dokter. Saat 0609 sekarat, dia sempat mengatakan kalau di masa lalu itu ketika menyelamatkan nyawa seseorang, dokter-dokter yang biasanya dia kenal nggak akan pernah melihat dari gen mana mereka berasal. Mendengar perkataan 0609 seketika membuat Bu Dokter menjadi terdiam, di mana dia kemudian memutuskan melanggar peraturan mercusuar demi menyelamatkan 9033. Nah, di tempat lain, para pemburu kini sudah sampai di lokasi tujuan, sebuah tempat di mana perusahaan bioteknologi dulunya pernah berdiri di sini. Mereka hanya punya waktu sekitar 25 menit sebelum semua Extremozoan sampai dan membunuh mereka semua. Mark lalu membagi timnya menjadi beberapa kelompok dengan tujuan mencari obat-obatan. Dengan dipecah menjadi beberapa kelompok, maka mereka akan semakin mudah menemukan apa yang dicari. Tapi di sisi lain juga malah mengurangi kekuatan mereka. Di seluruh area ini terdapat banyak sekali tanaman-tanaman aneh, di mana sesekali tanaman tersebut terlihat mengeluarkan cahaya. Tim pertama sampai di laboratorium, di mana di sana terdapat banyak benda-benda bulat yang terbuat dari logam. Ada satu dari sekian banyak benda itu yang terlihat bergetar dan mencurigakan. Nah, setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah jantung buatan yang masih berdetak. Entah gimana caranya itu jantung bisa dibuat seperti itu, tapi tiba-tiba muncul seekor tikus hasil dari eksperimen yang dilakukan perusahaan ini, di mana si tikus dengan cepat menyelinap dan kemudian memakan jantung itu. Di tempat lain, tim yang kedua tiba di salah satu ruangan. Mereka secara nggak sengaja mengaktifkan semacam proyektor hologram yang menginformasikan kalau dulunya perusahaan ini bergerak dalam bidang produk kecantikan, anti penuaan, dan juga memiliki teknologi yang bisa membuat orang-orang awet muda, alias meregenerasi kembali sel-sel manusia. Nah, di tempat selanjutnya, tim yang ketiga tiba di sebuah ruangan, di mana mereka dikagetkan dengan temuan tabung-tabung eksperimen yang berisi manusia, yang ternyata sosok yang ada di dalam tabung-tabung itu semuanya mirip dengan Mark pada waktu dia kecil. Tim yang dipimpin sama para anak buah Hongkong ini menjadi kaget dan bingung. Mereka bingung karena nggak tahu apakah Mark yang mereka kenal merupakan kloningan dari hasil teknologi manusia di zaman dulu. Sementara itu, tim yang dipimpin oleh Mark kini tiba di sebuah ruangan, di mana mereka menemukan banyak sekali sisa-sisa robot medis yang mudah hancur berantakan. Nah, di sini si 4068 yang juga ikut dalam misi kali ini diam-diam mencoba memperbaiki salah satu robot. Dan dia berhasil. Robot ini kayak semacam panduan yang dulunya dipakai pihak perusahaan, di mana si robot memiliki kemampuan untuk mendeteksi sekaligus menganalisa penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ketika mendeteksi tubuhnya si Mark, hasilnya menunjukkan ada sesuatu yang nggak bisa dia deteksi. Tapi yang pasti si robot mengatakan kalau Mark memiliki sel-sel tubuh yang berbeda. Dan karena itu si robot pun nggak bisa menganalisanya dengan pasti. Namun ketika memeriksa tubuhnya 4068, si robot menemukan
mengatakan kalau bagian dada 4068 mengalami luka yang cukup parah. Karena itu si robot pun kemudian menyarankan supaya luka tersebut segera diobati ke ruang farmasi. Nah, mendengar kata farmasi seketika menyadarkan Mark kalau mungkin aja obat yang mereka cari ada di sana. Singkat cerita, sampailah mereka di ruang farmasi. Ketika masuk, mereka mengetahui kalau emang bener banyak obat-obatan di ruangan ini. Dan bukan cuma itu, mereka juga melihat makhluk yang aneh yang diberi nama Floramana. Jenis ini lebih tepat dibilang tumbuh-tumbuhan atau bunga. Diketahui kalau bunga-bunga tersebut nggak akan secara aktif menyerang manusia. Bunga ini lebih sering menghisap kekuatan orang-orang yang udah hampir mati. Nah, di sini tiba-tiba Mark mendapatkan laporan kalau tim yang sedang menjaga di lokasi mereka masuk mendapatkan serangan dari Extremozoan. Mark lalu bergegas ke sana, sementara Moceng dan yang lainnya tetap melanjutkan misi pencarian di ruang farmasi. Tim pertama yang tadi nemuin tikus jadi-jadian tiba di pintu masuk. Di sini mereka nggak menemukan apa-apa selain senjata teman-teman mereka yang udah terbaring di lantai, di mana semua orang yang ada di sini lenyap begitu aja. Nah, ternyata tim yang hilang itu terperangkap di dalam sebuah bola raksasa aneh. Salah satu anggota yang menggunakan mecha mencoba menolong dengan cara membuka bola tersebut. Tapi yang terjadi malah membuat bola itu bergetar dan mengeluarkan asap yang berwarna hijau, di mana tiba-tiba seekor Extremozoan raksasa yang nggak pernah mereka lihat sama sekali muncul dari bawah tanah. 在他体外形成了保护盾，目前的东西就是他，别让他跑了！把绳子放开我！放开！ Makhluk ini bernama Evo Monster dengan tipe metamorfosis. Dan bukan cuma itu, segerombolan Extremozoan tipe 2 yang berbeda dari sebelumnya juga ikutan muncul, yang bernama Sharp EEI. Makhluk-makhluk ini memiliki kemampuan menembakkan semacam paku, dan setelah menembakkan paku-paku tadi, Sharp akan menyerap tubuh korbannya. Akibat kemunculan monster-monster ini, banyak dari para pemburu yang menjadi korban, di mana mereka mulai panik dan menyelamatkan diri. Sementara itu, si monster Evo berhasil mencerna semua korban-korban yang ada di dalam perutnya, di mana sisa para pemburu yang udah menjadi patung kemudian dimuntahkan. Melihat hal itu seketika membuat semua para pemburu menjadi marah, dan mereka mulai melakukan serangan. Termasuk Erika dan Feishu yang juga ikut membantu di dalam bentuk mecha. Namun, dari semua tembakan yang diarahkan ke makhluk itu, tampaknya nggak ada yang berguna sama sekali, yang sepertinya si monster Evo ini memiliki semacam perisai yang melindungi seluruh tubuhnya. Para pemburu kemudian menjadi semakin ketakutan ketika melihat sebuah mecha yang dikendarai oleh salah seorang pemburu digigit dan dibelah menjadi dua bagian. Nah, ada seorang pemburu yang bernama Lita, di mana dia terjatuh dan meminta bantuan pacarnya yang bernama Afu. Namun karena Afu melihat si monster Evo tepat berada di belakang Lita, seketika itu juga Afu menjadi ketakutan dan malah berlari menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika Lita akan dimangsa hidup-hidup, tiba-tiba dalam serangannya, Mark berhasil menghancurkan perisai yang melindungi si monster Evo. Mark bersama dengan para pemburu yang ada di sini kemudian mulai melakukan serangan balik kepada semua Extremozoan. Dalam pertarungannya, Mark, Erika, dan Feishu benar-benar membuat monster Evo menjadi babak belur. Dan setelah berkali-kali dihajar, si monster pun kemudian berhasil dikalahkan, termasuk semua Shark EEI yang juga berhasil dibabat satu persatu. Tapi yang nggak mereka sadari nih, para pemburu ini sekarang sedang berada di tempat di mana ekosistemnya itu berada di bawah kendali Extremozoan. Dan bener aja, nggak lama kemudian, semua Extremozoan yang ada di sini bangkit kembali, dan tentunya lebih tangguh dan lebih cepat dari sebelumnya. Sadar kalau mereka dalam bahaya, para pemburu cepet-cepet nih berniat pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba tampak sebuah serangan yang terlihat akan mengenai Mark. Melihat hal itu, Haji, anggota pemburu Hongkao, dengan gagah berani melompat demi menyelamatkan Mark. Tapi akibatnya tubuhnya si Haji malah terbelah menjadi dua bagian. Evo Monster
monster kemudian muncul lagi, dan kali ini dia terbang dan seolah-olah memperlihatkan kalau makhluk tersebut sedang melakukan tarian. Seketika seluruh ruangan menjadi bercahaya dan mengakibatkan Sharp EEI kembali beregenerasi dan bangkit kembali. Evo Monster lalu melanjutkan serangan dengan cara mengeluarkan suara yang membuat para pemburu harus menahan rasa sakit, di mana kekuatan yang ada di tubuh mereka seketika perlahan-lahan menjadi terhisap. Mark sempat memerintahkan Vaisiu supaya menembak mati seekor Sharp EEI yang juga sedang melakukan tarian tepat di depan monster Evo. Tapi sayang, tembakannya si Vaisiu meleset cuy. Untungnya ada anak buah Hongko yang bernama Xu Feng yang mengambil paku milik Sharp dan kemudian menggunakannya. Gak berapa lama berselang, giliran monster Evo yang membuka mulutnya lebar-lebar dan berniat melancarkan serangan tepat ke arah Xu Feng. Dengan cepat, Xu Feng mencoba melemparkan granat ke dalam mulut makhluk itu. Tapi tiba-tiba... Gak mau ada lagi korban, Mark kemudian memutuskan untuk melawan monster Evo sendirian. Luar biasanya, makhluk itu dibuat gak berdaya oleh serangan Mark yang membabi buta. Dan setelah beberapa kali serangan, Mark hampir aja terkena pukulan dari monster Evo, di mana Mark terpaksa harus terbang sampai ke bagian atas bangunan. Nah, ketika berada di atas, Mark secara gak sengaja bertemu dengan 5 orang aneh yang sedang mengamati pertarungannya. Dan salah satunya ternyata adalah sosok yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya. Akibatnya, si Mark menjadi termenung dan terjatuh. Kesempatan itu nggak disia-siakan sama monster Evo, di mana makhluk itu langsung memakan Mark hidup-hidup. Luar biasanya Mark berhasil bertahan dengan cara membuka mulut monster Evo. Dan dari sana, Mark kemudian menembakkan semua misil yang dia punya ke dalam kerongkongan monster Evo. Tapi sayangnya, Mark bersama dengan makhluk itu ikutan terjatuh, yang kemudian membuat Mark terluka cukup parah. Sementara itu, selama pertarungan antara Mark melawan monster Evo, tim yang dipimpin oleh Moceng berhasil menemukan obat dan mereka kini bersiap meninggalkan ruang farmasi. Namun situasinya menjadi nggak terkendali ketika cairan berdarah muncul dan menyerang para pemburu. Nah, ternyata tanah tempat flora mana tumbuh itu disebut sebagai Las Moras, sebuah struktur tanah di mana ketika ada setetes darah yang jatuh, maka tanah tersebut akan berubah dan melahap semua kehidupan yang ada. Rupanya pelaku yang menjatuhkan darah adalah si 4068, di mana dia secara nggak sengaja tergores dan kemudian menjatuhkan setetes darah di tanah ini. Bukan hanya menghancurkan makhluk hidup, Las Moras bahkan bisa merasuki robot medis yang udah rusak dan mengendalikannya. Dalam proses mereka melarikan diri, Moceng terpaksa harus menutup pintu masuk demi melindungi obat-obatan yang mereka bawa. Di mana hal itu kemudian membuat 4068 terjebak di dalam farmasi sendirian. Nah, karena dia belum mau mati nih, 4068 lalu mencoba mencari jalan keluar lain. Sampai pada akhirnya 4068 berhasil menemukan jalan keluar lewat jalur pipa udara. 4068 kemudian sampai di lokasi yang sama, tempat di mana dia melihat monster Evo yang udah mati. Dan tentunya ada Mark juga yang lagi terjebak di dalam genggaman si monster Evo. Setelah melihat 4068, Mark merasa kalau dirinya bakalan selamat. Dan Mark benar-benar kagum dengan apa yang udah dilakukan 4068 sampai saat ini. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Ternyata 4068 ini terpaksa harus bekerja sama dengan Charles. 4068 diperintahkan untuk membunuh Mark bagaimanapun caranya. Setelah Charles mengancam akan membunuh wanita yang dicintainya. Balik lagi ke Mark yang sekarat dan sekarang tubuhnya udah terjatuh, di mana ada seekor lipan tulang belakang yang tiba-tiba muncul dan memasuki tubuh Mark karena mencium bau darah. Para pemburu kemudian juga tiba dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Mark sedang sekarat. Tapi nggak lama setelah itu, Evo Monster ternyata masih hidup. Makhluk itu bangkit lagi, dan ketika semua orang mengira mereka bakalan mati, tiba-tiba orang yang ada di atas tadi melakukan sesuatu. Mereka membuat semacam energi yang kemudian ditembakkan ke langit. Akibatnya, semua monster yang ada di area tersebut pergi mengejar sumber energi itu. Apa yang baru aja dilakukan orang-orang ini diberi nama induksi spiritual, yang sepertinya memang berfungsi sebagai cara untuk bisa bertahan hidup di tempat ini. Next, kemudian setelah itu, para pemburu langsung tancap gas nih sambil membawa Mark yang sekarang
sekarat kembali ke mercusuar. Ranbing yang baru aja mendengar kabar kalau orang yang dia sayangi menjadi korban seketika menjadi sedih. Nah, pas mau dibawa ke ruang medis, tanpa sengaja mereka menemukan kalau ternyata ada seekor lipan tulang belakang yang menempel di tubuhnya si Mark. Mengetahui hal itu, beberapa orang kini mulai bersiap untuk menembak. Namun untungnya ada si Dr. Carey yang meminta supaya jangan menembak, karena dia berniat menelitinya terlebih dahulu. Sementara itu, Morgan yang sudah pulih kembali pasca mengkonsumsi obat-obatan yang ditemukan oleh para pemburu, kemudian memberitakan kepada Carey kalau Mark harus segera diselamatkan dan dilepaskan dari segala biaya formula kehidupan. Terungkap kalau Mark bisa bertahan hidup sampai saat ini adalah karena makhluk yang bersarang di tulang belakangnya. Kalau biasanya lipan tersebut yang menghabisi setiap sel di tubuh korbannya, kali ini berbeda. Sel-sel di tubuh Mark yang ternyata malah yang memakan sel lipan tulang belakang itu. Next, kemudian Carey memulai operasi dengan tujuan mengganti tulang belakang Mark menggunakan tubuh makhluk itu. 18、19、20。 Singkat cerita, Carey berhasil memisahkan kepala makhluk itu, di mana kemudian tubuh lipan tersebut menempel sebagai pengganti tulang belakang Mark yang sebelumnya udah dilepas. Situasinya pun kini mulai terkendali. Semua ekstrimozoan yang ada di permukaan bumi seketika berteriak ke arah mercusuar. Kepala lipan tulang belakang tiba-tiba hidup kembali, namun untungnya berhasil diamankan. Bersamaan dengan sinyal yang mendeteksi kalau unsur-unsur kehidupan di tubuhnya si Mark seketika menghilang. Dan sejak saat itu, Mark dinyatakan telah tewas. Semua pemburu termasuk Ranbing nggak bisa menahan kesedihan mereka, tapi nggak dengan Charles, di mana dia merasa kalau sekaranglah saatnya dia melakukan sesuatu. Sementara itu, Fandi memberikan 4068 apa yang telah dijanjikan, yaitu menjadi Sanming. Next, proses kremasi pun kemudian diadakan, di mana mayatnya si Mark dibawa oleh anggota para pemburu, dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin kremasi. Morgan menatap pintu pembakaran dengan wajah yang putus asa. Sambil berkata dalam hati, Morgan mengatakan kalau Mark ini sebenarnya dulunya dibawa ke mercusuar sama atasannya Morgan. Namun sayangnya sampai sekarang, Morgan belum menemukan rahasia di balik tubuhnya si Mark. Apa itu ada hubungannya dengan sel yang nggak normal yang dideteksi oleh robot medis? Atau apakah itu ada hubungannya juga dengan cloningan Mark yang ditemukan sebelumnya? Sementara itu, Carey yang lagi pusing dengan kenapa Mark bisa mati dalam operasinya, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah informasi di layar komputernya. Sel Mark yang sebelumnya udah mati, kini mulai kembali aktif dan dengan luar biasanya beregenerasi dengan cepat. Dan bener aja nih, tubuh Mark yang terbakar api mendadak bermutasi, di mana kemudian dengan tubuhnya yang seperti ini, apakah Mark akan menjadi musuh mercusuar dan menjadi ekstrimozoan? Apakah Ranbing bakalan jijik ketika melihat Mark yang sekarang? Dan siapa Mark itu sebenarnya? Nah, semuanya itu bakalan kita lanjutin lagi ya di part yang terakhir nanti. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.